Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan untuk yang pertemuan untuk Meet, kita lakukan minggu depan. Untuk minggu ini saya mau menyisipkan materi yang kelupaan. Yang kelupaan atau mungkin untuk menambahkan dari yang sebelumnya. Dan yang hari ini nggak ada modulnya. Belum sempat bikin modulnya. Atau mungkin belum sempat sih. Jadi nanti bisa lihat rekaman yang sudah dilakukan di Zoom. Insya Allah lancar, insya Allah ya. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah saya ingin bahas tentang dulu itu saya pernah sampai UV mapping ya. UV mapping sampai Maxim. Maxim itu membagi objek menjadi beberapa potong. Dan potongan-potongan itu nanti kita jadikan kita matchkan dengan skinnya. Contohnya apa? Contohnya kemarin itu kita bikin kaleng gitu ya. Contoh opennya mana? Masya Allah. Nah, kalau yang terakhir kan kita memberikan tekstur atau memberikan skin di kaleng. Kaleng kita buat dari silinder dan kita potong. Potongan itu antara antara yang atas dan bawah dan bagian tengahnya. Nah, bagian tengah ini bagaimana cara motongnya, tinggal dibuat Maxim, terus nanti tinggal di UV mappingnya otomatis akan tercipta. Jadi kalau kemarin sudah sampai situ, sebenarnya saya harusnya masuk ke texturingnya dengan menggunakan paintingnya atau painting tekstur. Mana layout bagian sini. Select all texture paint. Bagian sini kalau kita select semua, ini kan bagian atas dan bagian bawah. Kalau kita seleksi bagian yang atas saja, ini bagian ini, nanti dapat tekstur bagian sini. Dan untuk yang bawah otomatis sama, dan untuk yang tengah kita melakukan perpotongan yang kita lakukan di bagian sini. Bagian sini. Tandanya apa? Kok bisa menentukan itu? Tandanya merah. Iya, betul sekali, tandanya merah. Jadi nanti setiap merah ini nanti otomatis akan terpotong, dan kalau dibayangkan ini potong, terus nanti ini kepotong, terus nanti kalau ini dipotong, yang atas hilang, yang bawah hilang, otomatis yang tengah ini tinggal dilembarin kan. Nah, semua nanti skin, meskipun nanti objeknya rumit sekali, pasti nanti akan menjadi UV mappingnya ya menjadi datar. UV mapping jadi datar. Nanti contohnya ya sama seperti wajah. Wajah itu kan nggak mungkin kita membuat wajah yang flat, kecuali miliknya Dambu kemarin. Dambu itu, Dambu atau yang apa namanya kemarin ya? Kita sebutnya Minecraft kemarin ya. Dambu kemarin. Jadi seperti itu cara kerjanya Maxim, yang nanti teksturingnya tinggal nanti menyesuaikan bagian yang terpotong. Nah, kalau ini seperti itu Maxim cara kerjanya. Jadi nanti tekstur painting gimana atau menggambar secara tekstur gimana? Sebenarnya agak lebih detail sedikit.
Jadi kalau yang seperti ini kan kita harus siapkan dulu teksturnya, baru nanti kita coba lekatkan. Nah, di bagian tekstur painting itu nanti teman-teman akan menggambar secara langsung. Jadi bisa saja nanti kalau yang model seperti ini kita bisa menggunakan Photoshop atau mungkin tool lain untuk menggambar teksturnya kan. Nah, untuk bagian apa namanya blendernya mungkin tidak sedetail bisa detail seperti Photoshop ya. Tetapi kita bisa menggambar secara langsung intinya. Jadi nggak perlu tekstur itu nanti kita gambar di luar, baru nanti kita tempelin di bagian objek. Nah, apakah menarik? Semenarik apa gitu. Jadi check this one out. Cekidot. Ya, kita lihat nanti. Jadi yang saya tunjukkan tadi miliknya siapa ya tadi? Ini. Saya nanti coba membuat kotak kayu seperti ini. Yang kotak kayu ini nanti teksturnya itu nanti bikin dari ya atau bisa apa saja ya. Bisa teman-teman bisa bikin buah apel atau buah mangga itu mungkin yang yang gampang ya kayak buah-buahan ya gitu kan tinggal disemprot-semprot ya gitu dengan menggunakan painting tinggal di brush lah intinya. Atau enggak nanti kalau teman-teman membuat bagian-bagian yang nanti teksturnya itu unik atau ada penegasan tertentu atau mungkin di bagian ada gradient gitu nanti bisa menggunakan tekstur painting. Seperti yang ini sebenarnya kita menggunakan gambar tekstur gambarnya itu juga sama kayu. Kita gunakan kayu, kotak kayu ini. Mana kotak kayunya? Kotak kayu. Aduh, maaf. Mungkin di downloadan. Oh ini dia box kayu. Ini saya ambil dari box kayu ini. Dan box kayu ini nanti kita akan beraskan atau kita semprotkan atau kita warnakan kepada box. Berarti nanti ada 6 sisi box yang nanti akan memakai satu tekstur ini. Intinya seperti itu. Jadi nanti ada dua model tekstur, nanti tekstur brush secara langsung dan nanti tekstur brush color ya. Tekstur brush color atau warna langsung di brush gitu misalnya contohnya kalau kita membuat mangga atau mungkin apel itu kan tinggal hijau terus nanti ada semburat-semburat kuning di bagian tertentu gitu kan mangga misalnya atau mungkin yang apel yang merah nanti semburat-semburat kuning di bagian tertentu ya itulah salah satunya ya kalau misalnya yang gambar ada tekstur gambar yang satunya yang tadi tekstur color itu yang bisa nyemprotan warna langsung dan nanti tekstur yang berupa gambar kita nanti otomatis bisa mewartakan gambar itu sebagai tekstur kita nanti bisa berbagai model tipe brush ya tipe brush yang sering kita pakai stensil atau kayak ngeblat seperti itu kayak ngeblat atau kayak kalau teman-teman pernah lihat sablon gitu model stensil model sablon seperti itu sama. Terus nanti ada model tile yang nanti ya paling sering kita gunakan stensil ya. Model tile itu nanti biasanya untuk sesuatu yang rata atau sesuatu yang sama terus sepanjang misalnya bikin rumput gitu ya. Bikin rumput ya nanti tinggal disemprot aja sebut sama terus. Bisa seperti itu teksturnya. Kedua, terus yang nanti akan kita lakukan lagi mana tadi? Kita nanti mau ekspor dari apa namanya
objek yang kita bikin dari Blender, nanti kita masukkan ke dalam Unity, yang nantinya kita akan buat objek dari Blender tersebut yang masuk ke Unity menjadi objek yang nanti kita mainkan sebagai AR, Augmented Reality. Jadi nanti model ngekspornya seperti apa, terus nanti apakah bisa, sebenarnya ada banyak cara gitu untuk ke Unity itu. Tapi mungkin nanti salah satunya yang ya tergantung sudut pandang. Saya bilang enak seperti ini, nanti belum tentu teman-teman suka. Mungkin ada yang sama teman-teman yang lebih enak lagi. Jadi sudut pandang ya, subjektif, nanti tinggal yang penting sampai Unity dan teksturnya nyampe itu aja kalau saya. Terus bagian yang kedua, kita nanti setelah ngekspor dengan teksturnya, kita nanti masukkan ke dalam Unity sebagai aset Unity di augmented reality-nya ya, AR-nya. Kita bisa setting marker-markernya. Kalau teman-teman kelewatan yang kemarin, coba lihat video rekaman yang kemarin. Saya belum dikirimi juga. Tiga pertemuan ini saya nggak dikirimi videonya kemana. Saya kehilangan aset gitu. Kelihatan kehilangan bahan untuk upload di YouTube ya. Terus kita nanti gunakan animasi. Jadi kita bikin animasi sedikit, mungkin mutar atau mungkin guling-guling atau loncat-loncat gitu ya. Kita bikin animasi sedikit, jadi tidak melibatkan armatur atau pertulangan, jadi ya simpel. Nanti kita gunakan lokasi, rotasi, sama skill saja. Nah, lebih simpel. Terus bagian yang selanjutnya banyak ya ternyata. Import aset dengan multi animation. Jadi ya nanti teman-teman bisa bikin animasi itu lebih dari satu dalam satu objek tersebut. Dan nanti bisa diimport ke dalam Unity. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube itu banyak sekali, kalau teman-teman mau belajar dari YouTube, mungkin dari beberapa channel ya. Kalau dari satu channel itu ya mungkin ada yang males juga, maksudnya yang tiba-tiba males itu juga ada lah. Kalau memang nggak fokus di sana itu tiba-tiba males terus nggak bikin terusannya gitu. Padahal di sana ditulisin stage 1 atau mungkin tahap 1 untuk import single animation ya. Tapi ternyata selanjutnya itu tidak diterusin. Jadi saran saya ya cari banyak-banyak channel YouTube yang mungkin nanti berpengaruh atau berguna untuk nanti ke depan. Jadi yang ke depan itu yang apa? Ke depan itu nanti teman-teman proyeknya itu adalah yang paling pendek itu adalah digunakan untuk Meet. Meet itu nanti sampai apa? Nanti sampai ini. Materinya sampai ini. Jadi materinya nanti teman-teman akan membuat AR. Jadi ya harus bisa membuat AR. Kalau mungkin ada teman-teman yang belum install malahan atau mungkin saya nggak tahu ya, prasangka saya pasti ada 1, 2 teman-teman itu ada yang belum install Unity kayak, atau mungkin malah belum mungkin ada yang belum menambahkan augmented reality-nya atau Vuforia engine-nya. Itu mungkin ada, mungkin nggak tahu, mungkin ada yang problem kayak, atau mungkin males kayak, atau mungkin kuota terbatas kayak, banyak. Jadi pastikan untuk Meet teman-teman nanti menggunakan ini ya, menggunakan sumber daya yang sudah pernah saya sampaikan, dan nanti tolong dicek tuh apakah udah benar-benar jalan atau belum. Jadi kalau misalnya nanti untuk Meet ya diperkirakan lancar-lancar saja. Oke teman-teman, seperti itu ya acara hari ini. Mukadimah atau prolog yang sebenarnya masih ada satu lagi, tapi ya nanti aja lah. Jadi nambahkan sound gitu, sound pada AR itu kalau teman-teman bisa cari di YouTube banyak juga sih.
Jadi nanti pas ketemu objek, nanti otomatis pas ketemu marker, nanti objeknya muncul dan mengeluarkan suara. Misalnya tutorialnya tentang menjelaskan sesuatu tentang objek tersebut. Misalnya di biologi itu juga sama. Misalnya teman-teman menjelaskan tentang mata kuliah, mata pelajaran di SMA biologi, terus nanti ada misalnya mitokondria gitu, atau mungkin nukleus ya, atau mungkin yang klorofil atau apa ya, itu nanti gambarnya muncul, didetailin, terus nanti animasinya bergerak, terus nanti sambil nanti ada audio yang nanti menjelaskan tentang itu. Jadi interaksinya bisa banyak sih, interaksinya bisa banyak. Salah satunya suara. Paling enak nih suara itu, paling gampang juga daripada video. Video itu nanti berat juga. Terus nanti kalau diembedkan juga nanti akan menambah size APK-nya ya. Terus nanti ada model interaksi secara langsung. Misalnya nanti objeknya muncul, nanti tinggal diklik bagian area tertentu di objek tersebut, nanti otomatis akan menjelaskan lebih detail dari objek tersebut. Itu lebih detail sih. Ya nanti kita tidak membahas augmented reality control seperti yang saya sampaikan di minggu itu ya, di minggu ini. Harusnya saya coba mendetailkan bagaimana cara membuat objek dengan menggunakan tekstur painting. Oke, itu. Ada pertanyaan? Nggak ada kan ya? Oke, kita lanjutkan santai ya. Jadi yang pertama untuk membuat tekstur painting atau melakukan tekstur painting untuk objek kita menggunakan objek yang sederhana aja seperti cube ini, seperti yang saya contohkan ini aja. Nanti implementasinya bisa banyak sih kalau teman-teman nanti bisa menggambar apa gitu. Misalnya sculpting dulu atau memahat dulu, membentuk sesuatu dulu, baru nanti akan diberi tekstur, bisa-bisa aja. Tinggal nanti teman-teman kreativitasnya seperti apa. Oke, kita mulai. Bismillah. Kita cus masuk ke materi yang pertama. Tekstur painting dengan menggunakan color ya. Jadi kita akan mewarnai box ini dengan menggunakan painting atau brush yang sering kita lakukan di Photoshop. Jadi untuk melakukan itu kita harus membuat UV mappingnya. Kita menggunakan UV mapping dengan menggunakan sekalian saya nyalain dulu biar kelihatan apa yang saya pencet. Oke. Nah, kita klik U atau U. Kita gunakan Smart UV Project. Seperti ini. Jadi untuk selanjutnya kita klik UV Editing. Nanti ketika kita lihat UV mappingnya, itu nanti akan seperti ini. Jadi kalau kita seleksi salah satu gitu aja ya di face-nya, salah satu face. Nah ini bagian ini adalah bagian ini di objek 3D. Ini kulitnya bagian atas, itu bagian sini. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan yang model apa ya, itu model salib itu ya sama aja sih. Cuman nanti kita gunakan yang ini dulu. Sebenarnya kita dibawain UV mappingnya dari box ini, kita gunakan yang model salib itu, tapi kita menggunakan yang model smart UV mapping. Intinya sama, cuma nanti pendeteksian mappingnya nanti akan tergantung dari posisinya. Sama aja. Untuk brush, teman-teman kalau teman-teman belum lihat di bagian brush itu sebenarnya tinggal langsung sih ya, tinggal langsung. Jadi kalau kita melakukan tekstur painting atau tekstur paint, ini pastikan teman-teman masuk ke dalam tekstur paint, tab tekstur paint. Terus nanti di sini ada model draw, ini biasa untuk ngebrush atau apa namanya nyemprot gitu ya.
Terus nanti ada di sini ada banyak settingan ya, di bagian sini pastikan painting seperti tadi, ada di sini ada texture paint. Jadi nanti kita bisa menggambar itu antara sisi satu ini atau dengan menggunakan sisi yang kanan. Sama aja, nanti ngefeknya itu ini kalau misalnya ini kita gambar di kulitnya, ini kita gambar di langsung objeknya, tapi kenanya ya kulit juga. Kenanya kulit juga. Sama aja. Terus Ini yang mohon maaf Pak, ya, screen case-nya belum aktif. screen case. Oh, tadi udah ya. Nah, screen case key. Oke, ngambek dia. Ya, terima kasih sudah dinotif. Jadi kita pastikan ini aja dua ini. Jadi kita untuk menyemprot atau menggambar dengan menggunakan color kita pastikan ada dua. Kita masuk ke dalam tekstur paint. Yang kita harus pastikan itu adalah di sini paint. Kita gunakan paint. Biasanya sih otomatis sih. Tapi ada yang mungkin teman-teman udah pernah ke sini dan nyoba-nyoba klik-klik sana, klik-klik sini, yang mungkin default-nya jadi berubah. Terus di sini pastikan tekstur paint juga, dan selanjutnya kita gunakan bagian kanan, bagian hierarki ya, bagian kanan sini. Ada bagian properties di sini, di bagian tab paling atas yang bagian sisi kanan ini, tab paling atas. Nah, di sini kita tinggal melakukan pemilihan warna. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman belum melakukan atau belum menggunakan tekstur, itu nanti otomatis kalau teman-teman mau memilih warna pun, nanti teman-teman nggak akan bisa nyemprot nih di sini. Jadi teman-teman harus menggunakan pewarnaan dulu. Nah, pewarnaan itu ada di mana? Pewarnaan ada di mana? Pemberian tekstur itu ada di mana? Kita gunakan node ya, di bagian tab setting itu nanti ada node. Nah, kita tambahkan node di sana yang namanya image texture. Nah, image texture sama. Meskipun kita nanti di sini nggak menggunakan image-nya, tapi kita gunakan, kita klik dulu new, kita namakan di sini misalnya kotak merah, misalnya. Tadi saya menggunakan kotak hijau, sekarang kotak merah. Nah, kotak merah ini kita warnai juga merah lah ya. Kita warnai juga merah. Jadi untuk pemilihan warna untuk gelap, area gelap seperti ini memang digunakan untuk menentukan warna yang memang tipenya lebih gelap ya. Bukan karena, oh di sini nanti hitam semua. Jadi nanti tergantung teman-teman. Misalnya kalau misalnya hijau, hijaunya tua itu ya otomatis nanti teman-teman milih yang yang di sini tinggal digelapin. Ini otomatis teman-teman dapatnya hijaunya lebih gelap. Mungkin kalau teman-teman biasa dengan menggunakan Photoshop yang tidak ada ininya biasanya, kita gunakan biasanya menggunakan RGB, nanti mungkin sedikit kagok. Nah, saya kemarin juga sama, kemarin pas saya baru mengenal ini juga sama. Tuh, ini piye iki warnanya kok terang kabeh gitu kayak. Saya mau cari hijau yang paling tua gimana gitu. Saya pengen hijau paling tua kok hijau ini kok terlalu cerah, tuanya paling tua ini gitu. Oh, ternyata harus diturunkan. Turunkan seperti ini untuk dapat hijau yang oke. Oh, merah jangan hijau. Tulisannya udah merah. Oke, seperti itu. Jadi otomatis nanti kotak akan jadi merah. Nah, ini kan untuk tekstur yang dasar ya. Jadi nanti kita tinggal nanti warnai jadi apa, atau kita semprot seperti apa. Jadi mungkin kalau teman-teman basic warnanya itu kalau misalnya mewarnai buah ya, buah mangga itu misalnya warna mangganya itu hijau ya, basicnya hijau ya mungkin dasarannya hijau, nanti tinggal dinambahin. Itu gunanya untuk base color-nya. Jadi nanti lebih enak, tinggal ngebrush yang dibutuhkan saja. Selanjutnya di bagian mana kita harus menggambar, kita kembali lagi nih, kalau di sini udah selesai settingnya, kita udah nambahkan tekstur dan base color-nya adalah merah, kita masuk lagi ke tekstur painting nih.
tekstur painting. Kita zoom in, zoom out, disesuaikan biar nanti enak dilihat. Oke. Enak dilihat. Jadi untuk melihat tekstur, teman-teman bisa mengaktifkan viewport shading atau biasanya sih udah otomatis ya, otomatis. Biar nanti bisa lihat langsung teksturnya. Jadi yang selanjutnya apa? Selanjutnya kita klik dulu bagian properties atau aktif tool di dalam yang bagian space kanan di dalam hierarki ya. Pastikan di sini nanti ada brush setting. Brush setting nanti kita menggunakan yang kotak merah dan nanti kita pakai apa? Kita pakai bagian yang brush ini. Nah, nanti kita bisa tentukan tuh bagian yang brush ini nanti warnanya apa. Nah, ini baru nanti kita bisa brush tuh. Lo kok jelas banget gitu kan, jelas banget dan potongannya kok nggak rapi. Nah, itu potongannya dari kok jadi setengah doang. Karena bagian yang tidak ada teksturnya, tidak ada skinnya, ini skinnya kan cuma sampai batas bagian bagian yang ada garisnya ini. Yang bagian ini nggak ada teksturnya ya, nggak menyangkut paut dengan bagian boxnya. Jadi bisa diabaikan. Nah, seterusnya tinggal apa ya? Tinggal kita main-main aja sih sebenarnya. Tinggal semprot sana, semprot sini misalnya. Kita bisa tentukan misalnya ini kayak kita mainkan ini ya, apa namanya? Kita mainkan besar kecil dari brush ya. Brush itu kita bisa mainkan besar kecil itu sebenarnya dari radius ini. Nah, radius ini kalau teman-teman punya ya kita bisa kecilin, bisa besarin seperti ini sama. Jadi nanti bisa kecilin misalnya ini kecil. Jadi untuk besar kecil teman-teman bisa gunakan shortcut F ya. Nanti terus di drag ke mana maksudnya ke keluar itu berarti besar, ke dalam itu berarti kecil. Jadi lebih enak. Nanti kita bisa nulis misalnya di sini kita tuliskan 1. Nanti dia muncul di mana 1? Oh, di sini. Kita juga bisa nulis di sini juga ya. Jadi nulis di sini juga. Jadi tinggal kita tulis ini misalnya sini 2. Oh, ternyata betul di situ. Terus di sini 3. Sama karena kita menuliskan di skin terus nanti skin itu akan diabadikan juga. Disimpan. Disimpan. Jadi tergantung teman-teman. Jadi tergantung nanti teman-teman ngebrasnya seperti apa. Misalnya seperti ini. Kita identifikasi dulu sisi-sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti semua sisi seperti itu. Ini sudah brush. Dan skin ini kalau nanti teman-teman mau pakai di dalam Unity ini juga sudah bisa. Jadi tinggal kita simpan aja skinnya. Loh, skinnya yang mana? Skinnya ya ini. Skinnya ya ini. Teman-teman nanti tinggal simpan. Simpan sebagai skin. Nah, misalnya seperti ini. Saya gunakan folder baru. Namain aja kotak merah. Kita masuk ke folder dulu. Kita simpan kotak merah. Nah, ya seperti itu. Jadi nanti tinggal ngebras-ngebras. Nah, pola ngebras itu nanti teman-teman tinggal menyesuaikan besar kecil dan strength atau tingkat apa namanya kekerasan apa namanya tingkat kelembutan gitu. Tingkat kekerasan gitu kan nggak enak. Tingkat kelembutan dari objek teman-teman yang mau dibras. Jadi nanti kan lebih soft nih ya, lebih soft. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan size-nya, sesuaikan. Misalnya kita bras warna lain juga bisa. Langsung aja di sini.
ini lebih soft. Jadi nanti teman-teman kalau mau pakai misalnya untuk mengebras taruh bagian-bagian tertentu, mungkin bagian-bagian pinggir dari box saya tadi, ya mungkin akan lebih sedikit lebih tua atau mungkin lebih sedikit lebih muda, terserah teman-teman. Biasanya kan banyak gesekan itu otomatis akan banyak jamur dan jamur itu cenderungnya jamur kayu itu cenderungnya lebih gelap. Biasanya seperti itu. Ya, tergantung teman-teman mainnya seperti apa. Tekniknya seperti ini untuk yang color. Gitu ya, ada pertanyaan kah? Oh ya, kita bisa main palet ya. Main palet di sini ini untuk menyimpan bagian color atau warna yang teman-teman sering pakai. Misalnya saya mau pakai warna yang saya pengen pakai tadi misalnya warna merah itu kita bisa ambil dari sini, kita klik as dan warnanya merah ini kita bisa simpan di palet. Seperti itu. Dan kita bisa tambahkan lagi misalnya warna hijau, warna hijau yang seperti apa, warna hijau yang seperti ini misalnya kita bisa simpan di palet. Seterusnya sih warna biru ya, warna biru, warna biru kita langsung bisa simpan di palet. Jadi apa? Jadi kalau misalnya kita mau ngebras misalnya warna biru ya otomatis kita langsung aja di biru. Atau mau warna merah untuk warna dasar untuk menghilangkan ya. Jadi bukan delete sih, tapi menumpangi dengan gambar atau warna yang sama dengan warna dasar atau warna dominan teman-teman yang pilih tadi. Otomatis kan jadi warna dasar itu dia. Otomatis dia akan menghapus ini. Bukan menghapus ya, menumpangi. Nah, bagian ini saya kira cukup di bagian strength ya. Jadi diperhatikan aja radiusnya untuk yang color teksturnya, radius sama strength-nya. Jadi nanti tergantung kekuatan dari pewarnaannya. Nanti warnanya kuat atau lemah atau lembut ya. Terus nanti di bagian selanjutnya itu bagian sini nih. Bagian sini nih agak ya nanti tinggal teman-teman pilih nih. Ini untuk soften ini nanti teman-teman bisa ngebras tapi untuk melembutkan. Jadi ini yang agak keras ya, masih aja kuat. Jadi nanti kalau di beberapa kali sapuan itu nanti akan lebih lembut. Lebih lembut. Misalnya ini akan lebih lembut. Dan lebih lembut. Ya, selanjutnya. Terus ini bagian ini ada smear. Smear ini kayak melukis dengan jari. Melukis dengan jari itu ya kayak dulit-dulit gitu. Kayak dulit. Kita bisa dulit. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dari sini kita mau bikin pola seperti apa, kita bisa pakai itu. Jadi nanti akan ngena tuh. Ini misalnya kita bisa mainkan mouse ya. Jadi nanti semakin mouse teman-teman tekan itu ya sebenarnya nggak recommended sih pakai mouse. Kalau teman-teman ada rezeki ya mungkin pakai Wacom atau pensil untuk menggambar gitu ya. Teman-teman bisa beli itu. Dan nanti kita bisa setting di sini pressure-nya. Nanti pressure-nya itu nanti bisa disetting di bagian sini. Jadi size pressure, enable tablet pressure ini nanti otomatis akan ketika nanti teman-teman nandemin, jadi nanti kayak gambar soft itu nanti tinggal arsir-arsir sedikit. Kalau mau keras, maksudnya garisnya itu tebel atau mungkin strike, itu nanti bisa ditandesin gitu, ditekan lebih. Mau ngomong susah, tekan lebih lah ya. Di, ditekan lah ya. Ditekan. Ya, ini untuk smear, ini untuk clone, ini sama. Jadi kalau untuk fill ini untuk mengisi ini ya intinya color apa yang ada di sini nanti otomatis akan menggantikan. Misalnya ini kita ganti dengan warna biru ya, otomatis biru semua.
untuk mengganti warna dasar misalnya. Tuh, ini masking jarang kita pakai, nanti ini untuk catatan aja. Oke, itu mungkin teman-teman yang di color texturing dengan menggunakan tekstur paint yang hasilnya itu nanti akan berbentuk sebagai gambar tekstur yang nanti akan kita pakai di dalam project selanjutnya. Bisa di Blender sendiri atau nanti bisa kalau teman-teman join antar teman, teman-teman join antar teman untuk satu kelompok misalnya. Ya nanti jangan lupa teman-teman nyimpen teksturnya juga atau dikasihkan teksturnya juga. Biar nanti apa? Biar nanti teman yang satunya itu nggak usah kerja balik, maksudnya nggak usah kerja mengulang kerjaan, ngasih tekstur lagi. Jadi kita kasihkan image teksturnya. Seperti itu. Jadi untuk membuat ini packingnya ya kalau teman-teman sudah siap untuk dikirimkan ya, tinggal nanti teman-teman setting bagian setting ini ada pola untuk mengirimkan tekstur itu di bagian apa namanya model yang model dijadikan satu atau di pick image embed data di dalam .blend file. Jadi nanti teman yang satunya itu nggak usah nyari-nyari ketika sudah teman-teman sudah memberikan .blend-nya atau file blendernya, itu nanti udah include tuh teksturnya. Jadi nggak perlu apa namanya menambahkan file teksturnya. Kecuali teman-teman nanti ini ya, kecuali nanti teman-teman masuk ke Unity. Kalau masuk ke Unity kan udah beda lagi. Dia harus nyari teksturnya sendiri. Kalau ini kita centang, berarti nanti otomatis file blendernya itu akan menambahkan image kita. Jadi menjadi satu file .blend tadi, otomatis file project.blend-nya akan sedikit lebih besar. Intinya itu. Efeknya apa? Efeknya teman yang dikasihkan .blend nggak usah nyari tekstur. Atau nggak usah diberikan tekstur di tempat terpisah intinya. Itu jadi ini kita simpan dulu tekstur color paint seperti ini ada chat screencast-nya belum aktif. Oke, terima kasih. Oke ya, ada pertanyaan untuk yang color dulu teman-teman? Halo, nggak ada ya? Baik, alhamdulillah. Semoga jelas ya. Nanti dicoba sendiri. Saya yakin teman-teman juga memperhatikan. Insya Allah. Kita lanjutkan di bagian kita gambar tekstur dengan menggunakan image. Jadi image itu sebenarnya kalau kita mau gambar objek itu tidak harus menyediakan tekstur lebih dahulu. Oke, kita buat project baru. Jadi ada konsep yang nanti kita bisa, oh saya di Blender nih, saya mau gambar sekalian tekstur di Blender juga. Ya nggak apa-apa, seperti itu tadi yang color texturing tadi kita bisa lakukan. Dan mungkin kalau teman-teman punya referensi gambar itu jadi lebih bagus. Contohnya ya seperti box yang saya tunjukkan tadi, kita coba bikin ulang ya. Kita jika bikin ulang aja yang box tadi biar gampang contohnya. Yang pertama apa? Yang pertama pastikan teman-teman punya material. Nah, ini udah ada. Jadi kalau teman-teman belum punya material, pasti di bagian setting pun ini nanti teman-teman nggak akan punya bagian ini karena nggak ada materialnya. Terus yang yang selanjutnya itu di bagian ini teman-teman itu sebenarnya harus cek apakah dia itu sudah punya UV mapping atau belum. Sebenarnya di bagian ini itu sudah punya UV mapping ya di bagian texture paint.
kita gunakan, oke. Ini kita sudah punya mapping di bagian sini. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini, mappingnya udah ada semua. Udah ada, tinggal kita gini. Kalau teman-teman lihat di bagian sini kan sudah ada ini. Jadi nanti kita bisa mainkan. Kalau enggak, teman-teman kalau enggak terlalu yakin, teman-teman bisa menggunakan UV map ya. UV map yang nanti teman-teman di bagian UV map ini nanti kita menggunakan Smart UV Project. Caranya gimana? Caranya ya sama seperti tadi, screencast-nya belum nyala karena kita ganti project ya. Sama seperti tadi, all aja, klik A, terus klik U, Smart UV Project. Klik OK. Jadi nanti di bagian UV Editing, nanti teman-teman akan sudah punya map. Sudah punya map. Meskipun tadi udah punya map juga ya, tapi nanti dengan menggunakan Smart UV Mapping nanti mungkin akan lebih ringkas. Ini Smart UV Mapping itu memaksimalkan space kosong di sana. Jadi di bagian sini kan enak. Jadi kalau teman-teman texturing itu bagian sini penuh semua, yang bagian sini kosong semua. Jadi kalau kita menggunakan yang model salib itu, di bagian sini kosong, bagian sini isi, bagian sini kosong. Jadi Blender memaksimalkan itu. Jadi lebih smart, guys. Lebih padat lah ininya ya. Jadi bagian kosong ya kosong, bagian isi ya isi. Bukan kayak Tom Samcong, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Lanjut, oke. Yang selanjutnya apa? Pastikan kalau sudah punya UV mapping, nanti teman-teman gunakan texture pen di sana. Di sana teman-teman apa namanya? Pastikan sudah punya material tadi sudah ya. Tinggal nanti kita maksimalkan di bagian teksturnya. Nah, teksturnya karena kita mau gambar dengan menggunakan gambar atau kita mewarnai objek dengan menggunakan gambar, ya kita harus sediakan gambarnya dulu. Jadi nanti saya sudah punya gambar tadi seperti kotak yang tadi sudah saya download, nanti tinggal kita stensilkan atau kita tilekan di dalam objeknya. Yang pertama kita harus tambahkan tekstur nih. Nah, kita lihat di sini pada bagian properties ini kita ada di sana ada bagian tekstur dan di sini kosong, masih kosong. Nah, yang bagian kosong ini sebenarnya kita bisa isi dan kita tinggal semprotin aja di bagian sini. Nah, caranya gimana isinya? Ya tinggal di klik new. Kita namanya aja kayu coklat misalnya. Top kayu ya. Kayu. Terus kayu ini nanti kita isi. Cara ngisinya gimana? Kok cuma nambahkan doang seperti itu? Untuk menambahkan filenya gimana? Nambahkan filenya lewat bawahnya ini, lewat tekstur bagian sini. Jadi secara hierarki, teman-teman kalau lihat di bagian hierarkinya, jadi cube, sekalian ya, cube itu punya data, dan data itu punya material, dan material itu baru nanti punya tekstur, teman-teman. Jadi hierarkinya seperti itu. Urut-urutannya. Urut-urutannya. Jadi kalau kita lihat di sini propertiesnya, terus nanti teksturnya box kayu belum kita tambahkan image-nya. Image-nya kita tambahkan lewat step tekstur di bagian bawah, tekstur properties sama itu. Tinggal kita open tuh. Loh, kok nggak di-select dulu? Kan tadi sudah di-select lewat sini. Select-nya lewat sini, box kayu. Jadi nanti apapun yang teman-teman tambahkan di sini, itu nanti box kayu. Tinggal di open, kita cari di mana tempatnya, misalnya di sini saya tempatkan di bagian download, karena baru download. Di sana sudah ada box kayu tuh, di bagian box kayu.jpg. Jadi kita kembali lagi di bagian
bagian teks propertiesnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sudah ada box kayunya. Seperti itu. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya gampang loh, tinggal semprot sana, semprot sini. Jadi apapun yang disemprot nanti akan bentuknya seperti ini. Kita coba ya. Kita coba, kita mungkin kecilin dulu. Seperti ini. Oh, maaf teman-teman. Jadi kita harus tambahkan tekstur, kelupaan kan. Kita tambahkan tekstur node-nya. Kan kita belum tambahkan tekstur node. Jadi seperti yang sama seperti yang tadi, yang biru tadi kan kita juga nggak bisa semprot ya. Seperti ini saya klik nih, udah saya klik tapi nggak muncul tuh. Karena dia belum menambahkan node teksturnya. Kita tambahkan dulu di bagian setting. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan node image texture. Kalau teman-teman dulu sudah saya pernah sampaikan tentang Wrangler ya, teman-teman bisa menggunakan Wrangler itu juga. Itu color, masuk ke color, dan kita gunakan di sini adalah box kayu. Nah, sorry, kita bisa semprotkan nanti di bagian sana. Kalau di sini kan otomatis kita bisa masuk semua ya, di bagian sini kita bisa masuk semua. Tapi kalau nanti teman-teman mau semprotin, nanti bisa gunakan tekstur painting tadi. Kita masuk ke dalam tekstur paint. Kita bisa ini karena sudah masuk tadi box kayunya. Jadi otomatis dia larinya ke situ. Kita hilangin dulu. Kita pakai bagian settingnya. Bagian settingnya kita klik. Kita tadi kita tambahkan tekstur belum di bagian sini? Aduh. Sebentar teman-teman. Ada yang terlewat. Di bagian setting tadi kita belum menambahkan tekstur, kita udah menambahkan image-nya. Jadi sebentar, kita upayakan dia pakai yang box kayu ini. Box kayu ini kita harus tambahkan di bagian tekstur, di bagian tekstur painting properties. Kita menggunakan tekstur kayu. Terus bagian udah ya. Kita create di sini, kita juga box kayu misalnya. Oke aja di sana. Terus bagian sini harusnya sudah masuk tuh. Oh maaf, di bagian sini harusnya paint ini loh. Bagian kecil aja gini. Jadi maaf teman-teman ya. Makanya perlu diperhatikan detailnya juga teman-teman ya. Aus, Masya Allah. Ya, bagian sini teman-teman saya tadi kelupaan tidak lihat bagian sini, tiwas panik ya, gitu. Ternyata kita lihatnya di bagian view, jadi kita lihatnya di bagian paint. Terus nanti bagian sini, ini nanti teman-teman bisa, kalau teman-teman tadi bagian setting tadi deh, bagian setting ini nanti teman-teman bisa menggunakan box kayu ini. Nah, box kayu ini sebenarnya dia punya base color-nya kan hitam tadi ya, kan nggak apa-apa hitam juga. Jadi base color-nya kita tentukan tadi, tinggal di new tadi, bagian tekstur painting. Di bagian tekstur painting itu kita tadi membuat tekstur
Terus nanti di bagian sini nanti kita new, terus nanti kita pilih base color-nya itu hitam. Nggak apa-apa karena hitamnya nanti kita akan tutup, intinya kita tutup dengan image, nggak masalah. Jadi untuk membuat besar dan kecil box-nya ini sebenarnya kalau tinggal semprot ini sebenarnya udah tercipta teman-teman. Tapi ini model tile. Tile itu kayak bersambung atau kayak ubin lah ya. Tile itu kan ubin. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini ini sebenarnya sudah, tapi ini terlalu kecil karena memang berasnya itu kan kecil tuh berasnya. Jadi tergantung berasnya juga. Jadi kalau berasnya itu radiusnya itu besar, nanti otomatis akan digambar yang besar. Nah, seperti itu. Besar seperti itu. Loh, kok jelek? Maksudnya kok nggak memenuhi kotak? Gimana cara memenuhi kotaknya? Kalau seperti ini kan nggak pas nanti. Loh, otomatis kan nggak pas nih kayak gini. Ya untuk membuat ngepas dengan kotak, ini kita punya mapping yang berbeda. Atau kita punya beberapa tipe mapping yang berbeda. Salah satunya adalah menggunakan yang stensil, yang saya bilang tadi, stensil atau ngeblat tadi. Kita bisa gunakan yang stensil, terus nanti kita bisa, kita unduh dulu ya. Kita unduh dulu, tile tadi kita unduh, biar bersih dulu. Seperti ini, kita pindah ke bagian stensil. Nah, ketika teman-teman arahkan ke bagian UV map, atau di bagian objek itu nanti teman-teman akan langsung dikasih bayang-bayang tekstur. Bayang-bayang tekstur ini nanti akan kayak diblatkan atau nanti akan seperti itu gitu maksudnya. Kita contohkan. Jadi di sini karena memang kita buatnya besar, kita bisa kecilin teksturnya, radiusnya. Tapi ini tidak mengefek ke bagian image-nya. Ini karena ini tergantung dari image aspek sama image aspeknya sih. Kita bisa reset juga image aspek. Kita bisa klik image aspek sama reset transform. Jadi nanti otomatis akan mengembalikan sesuai dengan size-nya image tersebut. Nah, gimana cara mengecilkannya? Cara mengecilkan itu teman-teman tinggal pencet. Case-nya kok belum nyala. Tinggal pencet shift klik kanan. Ini untuk nanti memperkecil. Dan untuk menggerakkan itu nanti atau mengepaskan itu nanti teman-teman gunakan klik kanan. Misalnya kita dari pojok sini lah ya. Kita perkecil, belum pas, kita perbesar dikit. Pasin, ya baratnya inilah ya. Nah ini belum jadi tekstur teman-teman. Selama teman-teman nanti nggak ngebras. Jadi nanti otomatis kalau teman-teman ngebras, klik kiri. Nah, seperti itu. Pastikan nanti strength-nya itu teman-teman gunakan strength-nya dengan kekuatan 1 ya teman-teman. Strength-nya yang mana? Seperti yang tadi. Kita gunakan strength yang ini. Jadi nanti strength-nya kalau turun, ya nanti otomatis hasilnya akan lebih soft atau tidak terlalu jelas. Terus bagian lain gimana? Oh nggak sampai sini. Oh kita mungkin sisinya yang berbeda. Bagian mana? Oh ini loh bagian sini. Bagian sini. Untuk yang bagian lain tinggal diklik kanan, geser seperti itu. Karena kotaknya itu hampir-hampir ya memang sama ya karena kubus ya. Nah ini tinggal seperti ini, tinggal dibras. Ini kan kayak ngeblat kan teman. Kayak ya kalau tepatnya sih kalau teman-teman pernah lihat orang nyablon ya kayak nyablon. Seperti ini. Dan cetakannya itu adalah tekstur teman-teman atau gambar tekstur teman-teman itu. Seperti ini. Oke, kita ulangi sampai box terakhir ya. Nanti videonya bisa dipercepat. Kalau di sini prosesnya nggak bisa dipercepat.
Tergantung kemampuan laptop juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di laptop saya terlalu lambat ya nanti mungkin ya karena kemampuan laptop ya. Nanti bisa nanti cepat di laptop teman-teman. Seperti ini, terus press saja. Oke, udah selesai tuh. Udah semua. Oke, mantap. Bagian sini. Bagian sini. Bagian sini belum terlalu bagus nih. Ada hitamnya. Padahal pengennya memang hitam. Tapi karena kesalahan bukan karena ini. Nah, oke. Nah, jangan lupa image-nya ini kalau memang mau disimpan dengan apa namanya kemampuan seperti ini atau memang image-nya dibuat seperti ini ya tinggal disimpan atau simpan sementara juga boleh. Simpan. Ini box kayu.png. Ya, seperti tadi ya sama. Nanti untuk ke box-nya atau teman-teman mau ngirimkan ke teman-teman yang lain, nanti otomatis teksturnya itu bisa di packing jadi satu dengan background-nya atau bisa dipisahkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya sebenarnya di bagian tekstur dengan menggunakan gambar ini kita bisa memanipulasi lebih dari satu gambar teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman kita buat ini agak bagian settingnya ini spekularnya biar nggak terlalu berkilau gitu. Kita turunkan spekularnya, roughness-nya kita naikkan biar kelihatan kasar. Oke, jadi lebih agak real. Kalau teman-teman kemarin lihat atau pernah menggunakan Wrangler ya, tinggal di Ctrl T aja sebenarnya, Ctrl T seperti kita klik dulu sekian sini, Ctrl T, ini Wrangler. Jadi nanti tinggal dibuat ini menggunakan box kayu, dengan menggunakan box kayu, dan di sini nanti kita masukkan, ini kita delete, kita masukkan sini, udah jadi. Dan kalau teman-teman nanti belum terlalu enak misalnya gambarnya kurang begitu real, ada fungsi kemarin teman-teman udah dapat bump ya, bisa tambahkan bump atau legok luweknya. Legok luweknya bisa ditambahkan di bagian bump. Bump itu nanti efeknya itu bukan di base color tapi di bagian normalnya. Normalnya nanti masuk ke normal. Dan di bagian colornya itu nanti oke, di bagian colornya ini nanti masuk base color. Kita hilangkan. Nah, seperti ini. Normal itu masuk ke high. Nah, bagian colornya itu masuk ke high. Ini kita lepas. Jadi nanti berdasarkan warna itu nanti akan menentukan tingkat ke apa namanya, ke legok dan luweknya. Legok dan luweknya. Nah, seperti ini. Strength-nya bisa kita halusin, jadi nggak terlalu kasar banget ya. Jadi bisa dihalusin. Jadi lebih sedikit lebih real ya. Ya, bisa menggunakan bump. Cuman satu efek ini aja udah beda banget. Keren. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, itu yang di bagian tekstur ya kita tambahkan lagi ya. Jadi mungkin teksturnya tidak hanya satu. Jadi mungkin teman-teman akan tambahkan dalam gambar di dalam gambar atau kita semprotkan gambar yang lain. Karena ini polanya seperti sablon ya, nanti bisa dibuat seperti itu. Jadi kita bisa hilangkan dulu ya yang sini. Jadi misalnya kita tambahkan tekstur yang lain.
kita pilih misalnya di sini kita mau nambahkan, saya punyanya payung sama lambang disket tuh, atau disket dulu misalnya, atau upbox. Nama aja. Jadi nggak terlalu penting teman-teman. Jadi teman-teman bisa nambahkan dengan nama yang lain. Kita seperti ini udah dinamain, terus nanti kita tambahkan teksturnya, image-nya tinggal di open. Teman-teman di mana posisinya, seperti itu misalnya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal di bagian sini kita tinggal press saja. Pastikan teman-teman menggunakan yang white ya. Kalau nanti teman-teman ada di color yang lain mungkin nanti akan sedikit beda kecerahannya. Jadi untuk yang image aspect ini nanti otomatis akan menyesuaikan dengan image-nya sih. Tapi kalau kita pengen ini lepas, biar nanti nggak tergantung, ini nanti kita bisa lepaskan. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya udah dibantu Blender biar nanti sesuai dengan teksturnya, misalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu suka, pengen dikecilin dan dibesarin sesuai dengan image aslinya, ya nanti tinggal disesuaikan saja. Untuk ngecilinnya gimana tadi? Shift, klik kanan. Terus tinggal nanti teman-teman geser tuh. Gesernya gimana? Klik kanan. Strength-nya gimana? Strength-nya misalnya strength-nya 1 dan posisinya di sini, atau mungkin lebih kecil lagi. Seperti ini. Nah, ini tinggal di-brush aja tuh. Dah, jadi tuh. Gampang kan ya? Tuh, dia udah melekat di situ. Kalau mau gambar dengan strength yang tidak terlalu kuat, ya sama saja, tinggal geser saja dengan menggunakan klik kanan. Kita geser bagian sini misalnya. Oke, kita geser dengan seperti ini, terus nanti strength-nya tinggal diturunin. Misalnya 0,3 sekian atau 0,4 kan beda kan strength-nya. Tinggal dimainin di strength-nya dan pastikan kita menggunakan stencil juga ya, stencil. Terus ada image lain, bisa kalau mau menambahkan image yang lain, tekstur yang ini dimatikan lagi, kita tambahkan tekstur yang lain, kita namai teksturnya payung, kayak punya payung. Terus nanti teman-teman bisa nambahkan tekstur di sini, tinggal di open, cari tempat ke posisi gambarnya, terus kembali ke bagian properties ini, pastikan ini white dan strength-nya ditentukan, terus nanti nanti teman-teman gunakan payungnya itu nanti tinggal disesuaikan. Ini kan kecil ini ada tapi kecil. Kita image suspect-nya, terus ke set transform, ini kan jadi besar seperti ini, jadi lebih kelihatan. Terus kita kecilin sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya seperti ini, kita drag, misalnya di sini saja. Terus kita tinggal semprot sesuai dengan strength-nya. Kita tinggal semprot tuh, seperti ini. Semprot itu nggak perlu semua juga boleh ya. Jadi misalnya ya, saya pengen bagian atasnya saja. Bagian bawahnya agak transparan. Juga nggak masalah. Atau semuanya seperti ini, terus nanti saya pengen ini saya buat lebih soft. Ya, tergantung teman-teman lah. Ya, seperti itu. Ya, tinggal main strength, karena softnya ini nanti akan berpengaruh pada keduanya ya, tidak hanya payungnya ya.
yang di ini kan modelnya kan ada di atasnya gitu. Jadi otomatis akan kena semua. Oke, next kita masuk ke dalam. Nah, ini pertanyaan dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Waalaikumsalam. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, mohon maaf ada tamu tadi. Pertanyaan kah? Nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah, tapi cepat. Red. Ini udah jam 4.42. Oke, yang selanjutnya itu adalah kita ekspor dengan tekstur yang kita sudah bikin, ya kan ya. Jadi ya kalau sudah dibikin seperti ini tinggal diekspor. Ekspornya gimana caranya tadi? Kita masuk ke dalam tekstur settingnya, bagian settingnya udah. Terus bagian selanjutnya itu, oh ya, kalau misalnya teman-teman mau menggabungkan ya, menggabungkan antara dua metode ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan tinggal kalau bagian ini kan apa namanya teman-teman kan tinggal ini ya, tinggal semprot aja kalau nanti teman-teman inginkan ya, tanpa menggunakan tekstur, maksudnya dengan menggunakan warna secara langsung. Jadi nanti tinggal mainin warna aja di bagian sana, tinggal disemprotin seperti yang tadi. Nah, bisa kita simpan dulu lah, simpan dulu. Kita gunakan tekstur painting, brush sudah, box kayu sudah. Kita bisa tambahkan yang lain. Teksturnya sambil dicoba, mungkin ada teman-teman ada yang beri masukan, ada mungkin cara yang lebih efisien, kali ada yang menemukan cara yang lebih bagus untuk menambahkan penggambaran image. Kalau yang model seperti ini kan biasanya udah pasti ya, tinggal di brush-in aja atau tinggal disesuaikan dengan objek yang sudah ada seperti itu, tinggal dieksekusi. Oke, terus bagian tekstur painting. Kalau enggak kita lanjutkan bagian ini nih. Kita ekspor dulu aja. Ya, kita ekspor dulu menjadi FBX. Caranya dengan memaksimalkan bagian setting ya. Bagian setting ini nanti kita gunakan packing yang include ke dalam mana tadi properties and maaf di mana tadi input surface texture type setting and
Principal set texture. Oke, file export kita masuk ke FBX dulu. Nah, di bagian SPX itu nanti ada konsep yang nanti sebenarnya kita kan ada beberapa ini ya, ada beberapa objek di sana, ada kamera, chip sama light. Itu ada kita mau pakai misalnya kita rename dulu bagian sini. Box kotak. Box kotak. Yang box kotak ini yang kita mau ekspor ke dalam FBX, kita tinggal select saja ke FBX. Terus nanti kita seleksi limit to, ini selected object, berarti kan kita karena seleksinya cuma di box kotak, jadi box kayu ya, box kotak. Kita pakai sini aja, kita pakai lagi box kayu, bukan box kotak. Box kayu kita masukkan dalam folder sini, jadi nanti hasilnya namanya box kayu. Yang terseleksi ini nanti otomatis yang seleksi saja yang terseleksi. Jadi kamera nggak usah, lem nggak usah, mesh saja. Oke. Terus bagian sini nanti otomatis kita harus sesuaikan. Kalau ada export subdivision nanti nggak usah dicentang, apply modifier. Ini kalau teman-teman menggunakan modifier yang seperti yang apa namanya kemarin yang solidify itu nanti otomatis apply dulu. Ini otomatis akan di-apply baru nanti akan diekspor. Armatur ini nanti kita nggak usah pakai lip bones karena kita juga nggak pakai armatur ya. Fix-nya kita NLA strip-nya nggak pakai, for start and key-nya nggak pakai. Oke, seperti itu. Kita tinggal ekspor saja. Export to FX. Oke, kita cek dulu di bagian project-nya. Render, kita tadi namanya box kayu. Di sana ada box kayu FBX. Dan bagusnya kalau mau nyimpen image-nya tadi ya, image teksturnya, ini teman-teman bisa simpan di sebelahnya, biar nanti nggak nyari. Ini kotak merah malah. Ya karena tadi kita di kotak merah ini ya, harusnya kita masuk sisi ini. Nggak apa-apa lah. Kita masukkan ke sini. Jadi nanti kalau di sebelahnya itu ada teksturnya, di sini ada objeknya. Jadi kalau di sini 17,8 kilobyte kecil kan. Jadi kalau file Blender-nya sendiri box apa nanti namanya project-nya namanya kita sudah simpan belum ya? Sip. Oh, belum disimpan masalah. Nah ini box kayu save Blender file. Oke, di sana. Terus bagian mana? Kita cek dulu, udah masuk belum semuanya. Ini udah, ini 900 kilobyte dan hasil apa namanya FBX-nya lebih kecil. Karena ini cuman box saja. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke dalam mengimport aset ke Unity. Dari tadi itu baru menyentuh ini sama ini sama cepet kok. Yang ini ya sama, kita buka Unity dulu. Kita buka Unity dulu. Kita buka Unity dulu. Saya punya scene open project. Oke, saya punya Doremi AR ya. Biar nanti sudah ada AR-nya. Karena, oh iya teman-teman, untuk menambahkan AR, saya kira nanti teman-teman nggak ada kesulitan kan ya. Kalau ada, coba nanti disampaikan.
Saya pakai ini project ke Monar aja. Bagian ini yang sudah terbuka. Jadi caranya import simpel banget. Caranya import itu simpel. Jadi kalau teman-teman import aset ya sama seperti itu. Tinggal klik kanan import new asset seperti itu. Tinggal cari tuh Blender, Boxayo misalnya ini sama ini. Kenapa harus disertakan teksturnya? Ya, nah, karena dia membutuhkannya, membutuhkan untuk penggambaran. Nah, klik seperti itu dan hasilnya seperti ini. Kalau enggak ya kalau teman-teman udah tahu foldernya ya tinggal drag and drop gitu aja. Misalnya cara drag and drop juga sama. Jadi kalau nanti teman-teman nggak usah import-importan lah, langsung drag and drop. Ini kan dia nggak dapet tuh teksturnya kan, karena kita belum masukkan tekstur filenya. Jadi tekstur filenya ini memang penting untuk menentukan gambarnya. Terus nanti kita bisa tambahkan di sini. Tuh, canggih kan? Keren nih Blender sama Unity itu bisa kalian bekerja sama. Iya. Kita bisa putar-putar ini tidak seperti di Unity di Blender ya, jadi kita gunakan tool-toolnya yang ada di sini agak sedikit berbeda untuk memutarnya. Dan sudah sempurna, sudah bagus. Jadi kita sudah bisa menambahkan objek dengan tekstur tanpa animasi. Nah, kita nanti lanjutkan dengan menggunakan animasi. Oke. Sederhana kan ya? Tambah importnya. Apa ini udah bisa dipakai ya? Kalau udah muncul di sini berarti udah bisa dipakai untuk objek KR. Jadi tinggal ditambahkan aja bagian sini image target kan. Misalnya kita tambahkan di sini rename aja box kayu. Terus di sana ada image atau asetnya yang muncul, nanti 3D image-nya adalah ini. Nah, image targetnya nanti disesuaikan home database, import database-nya, siapkan dulu. Kalau belum di-download, saya gunakan yang kemarin aja biar cepat. Aduh, loading. Komen lama ya. Padahal ini sudah melewati penambahan Unity Vuforia engine-nya ya. Namanya. Oke. Kita tambahkan oh, belum diimport malah. Ini malah import yang lain tadi. Alah. Nunggu. Custom package kita nambahkan database-nya ini saya punya 3 skin-nya atau targetnya air marker praktek seperti gambar yang saya bikin sendiri, Coca-Cola sama Pepsi. Import. Dan tadi sebenarnya nggak usah ditambahin ya. Apa kita tambahkan yang ini. Jadi nanti akan muncul ketika objeknya AR Pepsi skin. Pakai yang mana? Ini. Oke, seperti itu tinggal di resize. Sorry, yang di resize kayunya. Kita arahkan
posisi Z-nya, posisinya tak nolin aja. Udah, biar di atas. Rotasinya. Seperti itu. Jadi ini main kamera kita nggak butuh. Light-nya biarin. Jadi nanti ketika dapat Coca-Cola, dia nanti akan muncul image-nya. Ya, semudah itu sih. Ya kan? Ada tambahan lagi nggak? Iya, dari seperti itu aja. Nanti ada air kamera yang harus ditambahkan. Nah, air kamera ini nanti punya properties yang nanti ada di bagian tutorial behavior. Klik aja, di sana nanti ada license key-nya. Nah, ini belum tak siapin tuh. Tutorial developer. Maaf, pakai project yang kemarin aja lebih cepat. Iya, iya, iya. Ini kalau nyeting dari awal memang nambah waktu sih. Oke, nggak apa-apa. Sambil mengingat kemarin ya. Gampang juga kok. Kita login, ambil license-nya. Kita pakai license yang ini. Sebenarnya license itu cukup satu aja. Untuk semua bisa. Terus kita masukkan ke Unity. Bagian sini. Oke. Ini database-nya udah kita tambahkan. Udah. Ini kameranya saya matikan untuk yang zoom-nya ya, karena dia nanti otomatis pakai kamera. Oke. Bagian dapat Coca-Cola. Iya, seperti ini. Ya, tinggal kita nanti animasikan. Jadi ya simpel seperti itu. Ada pertanyaan? Jam 5. Agak ngebut yuk. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ke step selanjutnya. Wah, ini luar biasa. Selanjutnya adalah ini udah ya, import asset to Unity. Oke, sudah. Terus import asset with single animation to Unity. Langsung multi aja ya, multi ya. Single sama multi itu sama sebenarnya. Ini mungkin yang terakhir mungkin ya. Sound-nya mungkin minggu depan aja lah. Next pertemuan lah. Biar nanti lebih cepat. Karena ini script ya. Script nanti konsentrasinya nambah lagi. Atau teman-teman bisa nyari di YouTube banyak tuh. Nambah sound di AR gitu. Nanti scriptnya udah ada nih di sini. Tinggal nambahin a source, place of one shot. Gitu aja sih. Tapi kalau belum pernah itu jadi errornya itu nambah. Ya, semoga nanti teman-teman nggak error. Kalau nggak ya nanti bisa ketemu di minggu selanjutnya. Import asset with multi animation to Unity 3D. Jadi asetnya ini sebenarnya tidak hanya gambar saja di bagian apa namanya di bagian Blender ini. Nanti Blender ini bisa nambahkan animasi. Jadi kan seperti teman-teman nambahkan ke kupu-kupu ya. Nambahkan kupu-kupu misalnya. Itu kan juga sama itu kan animasi-animasi juga. Jadi nanti teman-teman itu bisa menambahkan animasi yang lain. Kita membuat animasinya simpel aja. Jadi misalnya kita membuatnya itu ini nanti muter gitu. Ini animasi juga kan. Jadi nggak usah yang susah-susah dulu. Animasinya buat yang gampang dulu. Jadi kita buat nanti animasinya ini boxnya ini muter gitu aja.
Jadi untuk membuat itu tinggal nambahkan keyframe sih. Tinggal nambahkan keyframe. Jadi nggak terlalu susah. Ini screencast kayaknya kok mati. Jadi tinggal teman-teman masuk ke bagian objeknya, tinggal masuk ke bagian animation dulu, diklik animation. Kalau ingin lihat teksturnya, jangan lupa di bagian viewport setting. Nanti teman-teman masuk ke dalam sana. Tinggal nanti posisi awal itu nanti teman-teman mau seperti apa. Misalnya posisi awal itu mau seperti ini aja, ya nggak masalah. Nggak masalah. Jadi tinggal nanti teman-teman makainya seperti apa. Tinggal diklik I untuk insert. Bagusnya itu teman-teman nambahkan tiganya ya. Ada location, rotation, sama scale. Meskipun kita mau kayaknya cuma rotation ya. Nah, kalau mau rotation aja juga bisa. Maksudnya rotation ya. Jadi di bagian selanjutnya, di bagian frame ke-20 misalnya, kita rotasi searah sumbu Z misalnya segini. Kita tinggal klik I lagi, insert keyframe. Posisi ini kita kunci intinya dengan menggunakan keyframe tadi. Apanya? Rotasinya. Terus yang 40 itu kita coba juga putar lagi. Rotasi searah sumbu Z. Saya nggak menggunakan acuan yang bagus. Harusnya tinggal 40, 45, atau mungkin 90 gitu kan enak ya. Aduh. Malah rotasi salah sumbu Z. Iya, resiko gitu. Insert udah kepalang basahnya. Apa sih? Buat nambahin animasi ya sedikit saja, nggak terlalu rumit. Jadi rotasi lagi, rotasi searah sumbu Z. Apa itu? Ulang rotasi searah sumbu Z. Tinggal insert keyframe, rotasi, simpan. Nah, untuk menentukan biar nanti nggak ada delay, jadi nanti kalau teman-teman nge-play itu kan nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nggak ada delay, ini kan delay nggak melakukan apa-apa kan, karena jumlah frame yang kita tentukan itu lebih banyak dari yang kita butuhkan. Jadi mungkin yang kita butuhkan cuma 60, ya kita bisa sesuaikan dengan 60 saja. Yang mana? Untuk menentukan 60 bagian bawahnya. Startnya 1, yang N-nya kita pilih 60. Jadi nanti kalau kita play, nanti teman-teman nanti akan mendapatkan looping ya sampai 60 saja. Ya, agak sedikit jeduk ya, maksudnya karena memang putarannya tidak 360 derajat. Jadi saya cuma memakai seperti itu saja, nggak masalah, nanti teman-teman tinggal manipulasi seperti itu. Oke, animasi sudah, tinggal kita kirim ke FBX lagi. Kirim ke FBX lagi, file, export to FBX, sama, FBX juga. Misalnya kita gunakan FBX anim misalnya. Exportnya masih sama, kita langsung export bisa nih, animatrinya udah sesuai seperti yang tadi. Oke, export aja tuh. Animation yang penting, oke, outbound udah, outbound yang kita nggak punya. Iya, karena ini simple ya nggak terlalu rumit. Jadi untuk menentukan animasi yang lain, sebenarnya teman-teman nanti tinggal nambahin tuh. Oh, box ini nanti punya animasi 2 misalnya. Jadi setelah puter nanti saya pengen naik turun misalnya. Kita bisa tambahkan di bagian action editor di sini. Kita namakan di sini
apa ya? naik turun. Putar, ini yang putar. Terus kita copy, jadi naik turun. Jadi nanti ada 2 animasi, putar sama naik turun. Jadi kita cek yang naik turun. Yang naik turun itu berarti rotasinya biar seperti itu, kita tambahkan aja, kita naikkan, naik turun lagi. Z seperti ini, naik sedikit, kita tambahkan I, berarti location and rotation-nya kita lock. Terus yang bagian 40 juga sama, kita klik G lagi, Z lagi, naikkan lagi. Terus kita klik I, location and rotation-nya kita lock. Scale itu untuk apa? Scale itu untuk besar kecil. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa bumbling gitu ya. Bisa kalau bola itu kan ada yang ketekan gitu kan, nanti otomatis akan sedikit menggemuk gitu kan bagian kiri kanannya. Terus bagian sini juga sama. Kita turunin ya. Ini harusnya kalau enak itu kayak kurva itu enak. Jadi bisa lebih pasti. Rotation and rotation. Jadi kalau bisa mainkan animasinya itu seperti ini, naik turun ya gitu. Coba lihat, naik turun, muter, naik turun, putar, naik turun. Ini putarnya itu karena kita pakai yang putarnya kita copy tadi ya. Kita tinggal nambahkan rotation-nya up and down saja. Nah, oke, kita sudah punya 2 animasi nih. Jadi kita tinggal ekspor lagi. Nanti untuk single itu ya sama seperti tadi kita sudah dapatkan single, ini kita yang dapatkan multiple ya sama sebenarnya prosesnya. Cuman cara nambahkannya di mana tadi di bagian exit editor ini, nanti teman-teman bisa copy yang bagian ini, misalnya gerakannya itu hampir mirip, itu ya tinggal copy aja terus nanti manipulasi yang nanti teman-teman mau seperti apa. Iya seperti itu. Kalau mau rotasi sebenarnya bagian sini ini bisa dimainin nih, jadi lebih pasti. Rotasinya berapa, secara sumbu berapa, Z misalnya 35, 40, terus nanti kembali lagi. Up and down-nya ya sama. Seperti itu. Oke, next. Kita lempar lagi ke FX. Saya timpakan aja ke box kayu anim, nggak apa-apa. Terus kita ekspor langsung ya, karena sama ini. Kita langsung ekspor. Prosesnya cepat sekali ya, memang cepat keren. Karena memang nggak terlalu kompleks ya. Terus gimana lagi? Kita buka Unity. Kita buka Unity, terus kita import asetnya. Import new asset. Atau kita bisa langsung tembak tuh. Langsung tembaknya seperti ini. Box anim. Jadi dia itu nanti punya box anim, box kotak dengan animasi naik turun, dan box kotak dengan putar, animasi putar. Jadi kalau di play tuh diputar seperti itu. Kalau yang satunya kita play, ini ada naik turunnya tuh. Keren kan? Unity bisa membaca sempurna miliknya Blender. Luar biasa. Jadi ini bagusnya apa? Kalau teman-teman dulu ingat di bagian animasi yang kita bikin untuk karakter game, itu juga sama. Jadi kalau karakternya itu bisa ngapain, nanti kita bisa bikin di Blender, nanti kita tinggal maksimalkan atau kita tinggal eksekusi di bagian sini, di bagian Unity-nya. Misalnya pukul gitu ya, kita bisa bikin di Blender-nya. Oke, next.
Karena apa namanya, teksturnya itu sama image-nya, kita otomatis dia itu membaca langsung. Kita nggak perlu tambahkan lagi ya, karena sama. Oke, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya itu kita butuh controller kan ya. Kita butuh controller. Itu kita ada animasi tapi kita belum ada controllernya. Jadi kita di sini kita matikan atau kita turunkan, kita matikan seperti ini bisa, atau kita delete aja juga nggak masalah. Kita masukkan yang box kayu seperti itu. Terus nanti kita controller itu kita masukkan ke box kayu. Ya, kontrolnya gimana cara bikinnya? Ya, sama seperti yang dulu itu ya. Kita create baru controllernya, animation controller. Kita sebut saja di sini box anim, box kayu anim. Box anim controller. Padahal dot controller. Iyalah. Lah rapopo lah. Terus kita klik 2 kali untuk lihat controllernya. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini nanti kita tambahkan box kayunya. Jadi animnya itu kita langsung bisa tambahkan tuh, keren banget ini. Animnya itu kita langsung bisa tambahkan di bagian sini. Keren nggak? Tinggal drag and drop. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman masih ingat ada yang putar sama naik turun, kita bisa tentukan steady state-nya mau masuk kemana. Kita bisa default state-nya kita bisa arahkan ke sini. Misalnya putar-putar dulu, baru nanti putar naik turun gitu ya. Terus nanti kita bisa mix transition, kalau masih ingat teman-teman. Iya, masih ingat harusnya. Oke, nanti putar-putar, putar-putar naik turun, putar-putar, putar-putar naik turun. Nanti otomatis akan bolak-balik seperti itu. Nah, controllernya kan udah punya animasi itu, tinggal kita nanti tinggal tambahkan controllernya di bagian box kayu. Nah, seperti itu. Jadi box kayunya ini sudah punya controller. Controllernya isinya adalah animasi yang dimiliki oleh box kayu. Saling berhubungan sih. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin objek yang lain, berarti controllernya juga harus beda. Jangan menggunakan box controller anim box kayunya sama ya, maksudnya menggunakan controller yang sama. Kalau objeknya beda ya nanti tolong dibedakan box controllernya. Karena nanti dia akan kontrol siapa itu nanti tentukan dari satu controllernya. Dan dia punya animasi apa. Seperti yang dicontohkan misalnya seri atau karakter utama dengan musuh itu mungkin ada kontrol sendiri-sendiri itu ya. Jadi nanti harus dibuat kontrol sendiri. Mungkin kayu, box kayu, mungkin ada pisang, mungkin ada mangga, ada apel, sendiri-sendiri. Next, kita lihat perubahannya. Jadi yang kita tambahkan sudah seperti itu. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah ini. Oke. Hai. Terlalu kecil. Iya. Oke. Itu animasinya sudah putar-putar, putar-putar, naik turun, putar-putar, naik turun, naik turunnya mana? Iya, itu naik turun, putar-putar. Iya. Jadi teman-teman bisa membayangkan nanti mungkin mau bikin animasi apa untuk objek apa nanti disesuaikan saja teman-teman. Naik turunnya bukan karena markernya saya bukan naik turun ini ya, karena memang dia naik turun sendiri. Karena animasinya naik turun. Oke, keren.
Oke teman-teman, sebenarnya udah jadi nih. Kalau untuk ekspor ke APK-nya masih ingat kan ya? Ekspor APK-nya teman-teman tinggal simpen aja tuh build settingnya. Kalau teman-teman belum ke-matching-kan ke Android, di Android kan. Terus di bagian sini, scene-nya, nanti scene-nya itu tinggal diklik add open scene. Kalau nanti scene-nya mau dirubah namanya, tinggal di rename aja bagian sini teman-teman. Scene-nya itu di rename, bisa tinggal apa namanya, Monarch. Oh, maaf teman-teman, belum tak simpen tadi. Aduh, kotak kayu prefab. Lah kemana? Aduh, maaf teman-teman, belum kesimpan. Scene-nya belum kesimpan. Tidak. Iya, intinya maaf. Scene-nya belum kesimpan. Scene-nya belum kesimpan, Masa Allah. Iya. Jadi image apa namanya? Harusnya saya lakukan simpen dulu scene-nya. Jadi kita simpen save gitu, nanti scene-nya otomatis kesimpan, baru saya rename. Saya melakukan rename, dia di posisi terakhir itu masih ada main kamera. Ini berarti kan belum disimpan sama sekali tuh. Dari awal tadi berarti. Aduh, ya Masya Allah. Ulang dari awal. Jadi nanti teman seperti itu teman-teman ya, mohon maaf. Jadi tinggal ditambahkan aja, tinggal ditambahkan. Menambahkan ya, maksa nih. Maksa nih. Saya percepat. Open license-nya sudah, oke, tinggal bagi bagian database-nya sudah, oke, tinggal image target, oke. Sebenarnya di bagian AR Vuforia Engine itu ada banyak ya, ada ground plane ini untuk mencari area datar yang ada, nanti otomatis akan objek teman-teman itu akan naruh di bagian area datar itu. Nah, belum sampai sini kita main-main di bagian yang gampang-gampang dulu. Apa tadi? Box kayu tinggal nambahkan asetnya di bagian box kayu anim. Kalau box kayu anim ini dapat dari database-nya AR Coca-Cola. Oke, saya bikin seperti itu. Box kayu anim ini saya tambahkan box controllernya. Box controllernya itu sudah ada 2. Box puter sama tuang turun. Dan box puternya ini oke. Oke, saya coba dulu, simpen dulu lah. Ya, jangan sampai lupa menyimpan, teman-teman. Jangan sampai lupa menyimpan. Terusnya diam aja tuh. Animasinya kemana? Waduh. Ini box kayu anim yang sudah ada animnya kan? Sudah saya tambahkan. Sudah. Animator, behavior, box anim controller. Sudah. AR kamera sudah. Simpan dulu. Harusnya animasinya seperti yang tadi ya, seperti yang tadi itu langsung bisa animasinya bisa muncul tracker, teman baca. Nah ini animasinya udah jalan. Oke. Untuk selanjutnya itu saya tadi pengen simpan dulu.
Udah disimpan trauma. Apa namanya? Build ya, build settingnya teman-teman tinggal nambahkan open scene. Sebenarnya di bagian ini kita cuma punya satu scene. Kalau nanti teman-teman ada beberapa scene seperti scene muka ya, maksudnya menu utama yang nanti akan tertampil dulu, nanti otomatis diurutkan berdasarkan yang paling atas itu siapa kayak gitu. Karena kita nanti mau porting ke Android, switch platform ini penting. Switch platform itu nanti juga waktunya. Oke teman-teman, kita tunggu maksimal sampai 5:30 ya teman-teman. Mohon maaf ada sedikit error dan tidak terduga gitu. Yang belum itu tadi cuman bagian yang saya pengen menggabungkan antara yang tekstur tadi sama yang color. Sebenarnya bisa langsung sih. Sebenarnya bisa langsung. Cuman tadi saya kok panik. Kenapa nggak bisa tadi? Coba nanti teman-teman bisa gabungin. Intinya tadi kan saya juga di bagian box itu sudah bisa mewarnai dengan menggunakan color tertentu ya. Jadi bisa dibuat contoh lah seperti itu. Berarti udah pernah berhasil. Cuman tadi ada sedikit error di bagian depan tadi yang mungkin di bagian belakangnya jadi ngefek. Pastikan nanti teman-teman nambahkan tekstur dulu dengan nambahkan note di bagian shading, itu nanti nambahkan note di bagian shading ini sambil nunggu tuh ya, sambil nunggu nih biar selesai. Kita nambahkan note-nya itu di bagian shading itu nanti teman-teman cari yang image tekstur, tambahkan image tekstur dengan cara cari image tekstur atau gunakan Wrangler. Wrangler itu kalau teman-teman belum install, ini Wrangler itu cuman shortcut ya, shortcut yang nanti akan berisi 3 bagian, yaitu ada satu itu tekstur koordinat, ini nanti menentukan posisi, terus nanti mapping ini nanti juga sesuaikan dengan mapping UV mappingnya, terus nanti box kayunya. Jadi nanti sebenarnya ini posisi semua, menentukan posisi semua. Di yang terpenting cuma bagian ini saja sih, bagian ini saja di bagian texturing. Nah kalau yang seperti ini nanti untuk install Wrangler-nya dulu, kita bisa tambahkan di bagian preference ini. Terus nanti teman-teman bisa tambahkan add-on, cari tuh namanya Wrangler gitu. Wrangler ya, memang kayak merek brand ya Wrangler, tinggal centang ya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan Wrangler-nya. Shortcut Wrangler itu tinggal di Ctrl T. Ctrl T nanti otomatis akan nambah. Syaratnya Ctrl T bagian mana? Bagian klik dulu bagian sini, terus Ctrl T. Nah, ini nanti otomatis akan nambah tiga node ya, 3 node dan nanti akan bekerja untuk texturing. Oke, ini di Mona R-nya udah selesai, porting ke Android-nya, tinggal build sebenarnya, tinggal build. Sebenarnya ada settingan lain yang sebelum build ya, player setting di sini. Nanti kita detailkan di pertemuan minggu depan aja lah. Biasanya di sini nanti untuk ikonnya, nanti ikonnya bentuknya apa, terus nanti kalau mau diporting ke, maksudnya upload ke Google Play Store, nanti harus ada ketentuannya memasukkan keystore-nya itu memasukkannya di bagian publishing setting keystore manager ini. Ya, gitu dulu teman-teman. Jadi untuk yang hari ini kita porting ke Android seperti biasa, tinggal diklik. Nanti tinggal dinamai. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini tinggal eksekusi di Android sih. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Monarch. Kayak sepeda ya, Polygon Monarch. Aslinya Monday AR ya, jadi Monarch.
karena sudah kehilangan atau sudah kehabisan kata-katanya jadi Munar. Ini porting seperti biasa sih teman-teman. Jadi nanti jadi APK tinggal diinstal di Android phone. Tinggal nanti di-scan sesuai dengan markernya. Nanti otomatis muncul plus animasi sesuai dengan yang ada di Play atau di di display yang ketika di-run di bagian Unity-nya. Main-mainnya cuma seperti itu, tinggal nanti skill-nya menggunakan lintas, skill, rotate itu kita bisa menggunakan lintas, atau nanti kita bisa menggunakan menu yang kita bikin sendiri, misalnya putar sendiri, terus nanti naik turun sendiri, besar kecil sendiri. Nanti bisa dibuat tombol sebenarnya, tombol itu nanti ngefek ke bagian objek yang tertampil. Oke, itu. Pertanyaan, Pak Lili izin bertanya, untuk minggu depan itu hanya UTS saja, Pak? UTS saja. Oh, UTS saja. Untuk minggu depan itu spesial UTS, jadi nggak ada pertemuan, nggak ada materi tambahan ya. UTS-nya sampai mana sekalian ya, UTS-nya sampai ini, sampai materi terakhir. Jadi teman-teman bisa porting ke Android, terus nanti bisa work lah intinya dengan animasi yang teman-teman bikin di bagian layer dan texturing. Tekstur itu nggak harus semua ya teman-teman. Jadi kalau tadi saya sudah ini ya sampaikan ya tadi untuk yang payung tadi kan tidak semua di brush ya. Mana tadi? Meskipun nanti dia akan balik lagi, ini juga nggak masalah sih. Bagian tekstur. Tekstur painting, tekstur, kita bisa nambahkan tekstur yang baru dan banyak sih ya teman-teman. Sudah selesai belum? 5:28, 2 menit lagi, ada pertanyaan yang lain? Jadi soalnya itu praktek teman-teman, kalau tanya soalnya apa, soalnya praktek dan nggak ada soal IC atau mungkin malah ABC. Ya biar apa? Biar susah. Biar susah. Enggak, biar terbukti gitu maksudnya. Kalau teman-teman bisa itu sering juga. Izin bertanya untuk minggu depan, udah. Nanti TS-nya itu dikumpulkan hari itu juga, Pak. Bukan hari itu ya, detik itu. Detik itu juga. Ya nanti konsepnya saya sampaikan pas acara, pas UTS. Ya UTS nggak nanti UTS-nya ngumpul ya. Tolong disediakan Zoom lagi. UTS-nya yang ini ngumpul jadi satu seperti ini. Ya soalnya biar sama semua. Nanti biar gampang lah ya, biar bisa copy paste ya. Jangan ya, jangan copy paste. Yang penting teman-teman bisa eksekusi sesuai dengan urutannya udah pasti bisa lah. Kecuali ada yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa tolong ditanyakan. Makanya nanti teman-teman bisa nyoba dulu, terus nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya seperti itu lebih bagus ya. Tanya lagi. Masih gampang Pak Agung ya? Topiknya masih gampang kan, Bung? Mana sih Zoom-nya? Panel Zoom-nya mana? Hilang. Oke, saya pikir ini nanti mungkin akan sedikit lebih lama, kan nggak tahu. Sudah 5:30 sesuai janji saya. Saya stop share dan kita akhiri dulu pertemuan untuk hari ini ya. Mohon maaf atas kekurangannya dan silakan nanti dicoba. Kita foto bersama.
Oh, saya atau bersama silakan untuk mengakhiri pertemuannya. Dan nanti tolong ketua kelasnya laporan seperti biasa. Boleh minum kan ya? Ada yang tanya, alhamdulillah Pak. Oh, bukan tanya ya. Masih muda berarti ya. Oke, silakan on-kan kamera teman-teman biar Mas Bintang capture sebagai bukti. Jumlahnya 67 berarti kurang dari kapasiti. Berarti kalau nanti ada kelas yang mengaku ada semua Pak, berarti ada yang bohong. Gitu. Nanti ketua kelas silakan di absen ya. Tolong disesuaikan yang hadir. Yang terakhir ya. Nanti pasti ada alasan. Tadi saya masuk Pak, sinyal lemah. Alasan. Yuk Mas Bintang. Oke, hitungan ketiga ya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk batch pertama. Oke, untuk batch kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.